Oke, ketemu lagi dengan saya di sini, Kak Wisnu. Kita masuk ke dalam segmen Mythbuster ya, bersama dengan rekan saya di sini. Siapa namanya, Kak? Oke, saya Kak Yusuf. Nah, biasanya kan kalau misalkan masuk homeschooling di segmen sebelumnya ya dengan Kak Adi, banyak yang maaf, meragukan legalitas ya di homeschooling ini. Apakah misalkan masuk homeschooling jenjang SD bisa lanjut ke SMP, bisa lanjut ke SMA. Nah itu kita ternyata bisa ya, itu boleh tonton di segmen yang sebelumnya ya. Nah nanti kita akan melihat bagaimana dalam segi pendataan dan legalitasnya gitu. Apakah memang dari homeschooling itu nanti benar-benar kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah ataukah ternyata kemarin kita cuma hoax aja. Nah di sini juga kita Kak Wisnu sudah mengundang Kak Ucup di sini. Kak Ucup juga di sini sebagai tutor ya, tapi selain tutor juga Kak Ucup ada tugas tambahannya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Kak Ucup tugas tambahan di homeschooling Taman Sekar Bandung? Oke, ini rekan-rekan semuanya, adik-adik homeschooler. Jadi untuk tugas sendiri di sini utamanya sebagai tutor nih Kak Wisnu. Ya, utamanya sebagai tutor. Utamanya sebagai tutor. PKN ya? Ya, tutor PKN. Tapi sosiologi masuk juga. Sejarah masuk juga. Sejarah apa masuk aja lah gitu yang menghasilkan masuk. Nah, berikutnya ada tugas tambahan nih dari pimpinan untuk mengelola tentang data pokok pendidikan atau yang sering dikenal mungkin Dapodik. Dapodik ya. Nah, gitu. Nah, jadi bisa dijabarkan sedikit nggak gitu misalkan apa Dapodik itu, kontennya apa yang Kak Ucup lakukan atau input gitu ya di Dapodik itu. Nah, Dapodik sendiri mungkin di setiap sekolah yang memiliki NPSN wajib punya Dapodik ya, karena yang itu izin pendidikan ya gitu. Karena itu menjadi sumber data satu-satunya yang valid yang diakui oleh pemerintah. Jadi, dan kita punya ya. Dan kita punya gitu. Dan kita punya. Jadi homeschooler atau calon-calon homeschooler nih yang mau daftar ke homeschooling Taman Sekar Bandung, gak usah khawatir untuk lanjutan ke jenjang berikutnya, karena data adik-adik sendiri di homeschooling Taman Sekar Bandung sudah diakui pemerintah lewat pendataan Dapodik tadi gitu. Jadi kita nggak usah khawatir ya, karena kita juga diakui dengan adanya pastinya. Data pokok pendidikan satu pintu ya gitu. Betul. Untuk semua jenjang manapun gitu. Jadi ketika misalkan ada siswa yang mau pindah ke homeschooling, ya kita juga kan tidak bisa input ya gitu. Betul. Kita juga kan akan melakukan tarik data dari sekolah yang sebelumnya ya gitu. Jadi mungkin paparkan sedikit tentang Dapodik nih ya, Kak Wisnu. Kalau misalkan gini, ada siswa calon homeschooler dari sekolah lain yang pingin daftar ke homeschooling Taman Sekar Bandung, gimana? Misalkan. Nah, dilihat dulu siswa itu, calon homeschooler itu kelas berapa nih? Ya. Kalau dia kelas 1 jenjang SD, kita lihat dulu track record pendidikannya. Itu udah terdata ya gitu. Udah terdata dari awal. Jadi sebetulnya untuk pendataan Dapodik ini yang masukin data awalnya di jenjang paling rendah. Ya? Jadi bukan di SD. Kalau dia pernah PAUD, pernah TK, berarti di Taman Sekar Bandung ini tinggal tarik data di SD atau TK sebelumnya. Jadi bukan memasukkan data lagi. Gitu. Karena data Dapodik ini harus satu data. Gitu. Datanya satu. Dari mulai PAUD sampai lulus SMA datanya satu. Ya, sip. Nah, jadi tidak usah khawatir tidak terdata ya gitu ibaratnya. Jadi terdata. Pas masuk nanti ke kita ya, kita juga datanya adalah data yang memang sudah diakui gitu oleh pemerintah. Nah, kita ambil contoh-contoh kasus lain misalkan Kak Ucup. Kalau misalkan ada siswa nih yang dia udah 2 tahun nih nggak sekolah gitu ya ibaratnya, terus tiba-tiba mau masuk kelas 12 nih gitu ibaratnya. Berarti kan dia tidak tercatat ya selama 2 tahun itu di Dapodik di sekolah manapun. Nah, itu kalau mau masuk ke kita gimana Kak Ucup, itu bisa nggak? Itu kita lihat
track record pendidikannya dulu. Dia asalnya dari mana nih? Apakah dari 2 tahun ini dia pernah daftar lanjutan ke pendidikan yang lain nggak? Nah, itu misalkan terekam ya itu semua terekam ya. semua. Misalkan nih dia sekarang harusnya di SMA kelas 3 misalkan Kak Wisnu kan. Tapi kan tidak sekolah 2 tahun. Apakah dia pernah daftar ke SMA yang lain sebelumnya? Ataukah dia masih belum pernah daftar? Nah, kita lihat nih. Kalau misalkan belum pernah daftar, kita lihat ijazahnya. Ya. Jadi yang menentukan itu ijazahnya kita lihat dari SMP mana nih. Maka kita tarik data dari SMP sebelumnya tersebut ya. gitu. Oh gitu. Jadi bisa ya gitu. Bisa. Cuma nanti ada program-program lain yang harus diikuti ya. Kalau mau tahu langsung aja daftar deh. Betul. Kalau mau Gitu. tahu langsung daftar. Nah, selain berkaitan sama siswa Kak di Dapodik ini, kira-kira berkaitan lagi sama hal-hal apa lagi aja gitu yang kira-kiranya bisa diakses sama masyarakat langsung gitu, yang pengen tahu tentang homeschooling gitu. Nah, mungkin konten-konten di dalam Dapodik dulu nih Kak Wisnu. Nah, di dalam Dapodik tuh lengkap mendata isi dari satu sekolahan. Satuan pendidikan Satuan pendidikan sebutannya gitu. Dari kalau di satuan pendidikan kan tentunya ada Sarpras sarana ya, gitu. prasarana dari mulai kursinya ada berapa, Luasnya. ruangannya ada berapa, betul luasnya, bahkan sekarang ada yang baru tingkat kerusakannya berapa persen kalau ada yang rusak. Nah, Gitu, bisa itu diakses ya. bisa. Yang kedua tutornya atau gurunya. Nah, guru itu ada berapa sih yang mengajar? Oh, iya. Jumlahnya, mengajarnya apa aja? Terus kan kadang-kadang ada situasi guru itu mengajar di homeschooling Taman Sekar Bandung, ada juga mengajar di sekolah lain. Itu semua bisa dilihat ya. Semuanya bisa dilihat statusnya seperti apa. Nah. Berikutnya dari jadwal belajar ada gitu. Rombel ya. Rombel ada di situ. Jadi Dapodik ini memetakan satu satuan pendidikan ya dalam satu aplikasi. Makanya itu menjadi sumber yang valid bagi pemerintah untuk ya mungkin salah satu pengambil kebijakan melihatnya dari data situ. Nah, itu ya. Jadi untuk masyarakat juga kalau misalkan ingin tahu tentang kualitas pendidikan ya gitu di lembaga tertentu, itu bisa dicek ya di data referensi Kemdikbud gitu. Asal ada kita tahu NPSN dari sekolahnya, maka sebagian lah ya data-data yang dimasukkan ke Dapodik itu bisa diakses gitu sama masyarakat untuk bisa tahu nih kira-kira tutornya kompeten semua nggak gitu kan, jumlahnya sepadan dengan jumlah muridnya nggak, luasnya kira-kira tempatnya mewakili nggak gitu ya, jumlah ruang kelasnya misalkan masa muridnya 500 ya, ruang kelasnya 2. Nah itu kita harus jadi masyarakat yang cerdas ya gitu. Jadi sebelum kita nanti masukkan anaknya ke satuan pendidikan tertentu, kita juga harus bisa cek sarana dan prasarananya gitu. Itu di data referensi Kemdikbud ya Kak Ucup ya, kalau untuk sebagian. Nah itu salah satu fungsi ya dari Dapodik juga gitu. Walaupun Kak Ucup selain Dapodik juga megang situs-situs lain lagi juga. Nah jadi Dapodik sendiri itu bertautan dengan banyak website lain milik pemerintah gitu yang bisa digunakan sebagai sumber data atau mencari data. Salah satunya kalau misalkan untuk guru sendiri datanya untuk melihat status guru itu sendiri bisa di ptk.datadik. Itu ptk.datadik. Akunnya sudah dimiliki oleh kalau di sini kan tutor oleh tutor masing-masing. Kalau siswa pengen tahu namanya bener gitu atau nama orang tuanya bener atau enggak ya? Nah kalau itu mah harus masukin aja nih NISN ya, itu di Google ya. Bisa dicek di nisn.kemendikbud kalau nggak salah. Itu cek mungkin kata pencariannya cek NISN online aja. Ya. Nah di situ
data adik-adik bisa terlihat. Cuman harus tahu data awalnya dulu. Betul. Seperti nama orang tua, tanggal lahir. Kayak inget ya nama orang tua sendiri ya. Nah, itu juga segera dilakukan ya buat rekan-rekan semua baik yang di homeschooler Taman Sekar Bandung atau yang masih terdaftar di sekolah formal juga. Betul. Cek datanya dari sekarang di NSN kayak gitu. Kalau di NSN ternyata namanya Udah masih ada kesalahan misalkan kalau atau ada misalkan kesalahan, ini segera diperbaiki. bisa salah satunya dengan kalau di homeschooler Taman Sekar Bandung menghubungi Kak Ucup ya di sini iya. gitu untuk nanti kita tindak lanjut. Nanti dibantu lah istilahnya. Siap. Kayak Nah, Kak gitu. Ucup kalau mau melanjutkan ke jenjang misalkan dari SD ke SMP ya atau dari SMP ke SMA, itu ada kaitannya dengan Dapodik nggak Kak Ucup? Oh iya, pastinya ada dengan kaitannya dengan Dapodik karena kan Kak Wisnu sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu harus menempuh, kalau di kita namanya ujian paket Pendidikan kesetaraan. ujian pendidikan kesetaraan atau UPK lah lebih dikenalnya. Nah, UPK sendiri kan itu harus diinputkan hasil nilainya di Dapodik gitu. Selain nanti Dapodik itu dicek datanya untuk mungkin kuota jumlah pencetakan ijazah gitu kan. Itu salah satu sumber datanya dari Dapodik gitu. Sip. Nah, jadi buat masyarakat pada umumnya yang masih sering seujon ya ke pendidikan kesetaraan, kita cetak-cetak ijazah aja gitu, itu udah nggak semudah dulu ya gitu. Semudah dulu. Jadi kita nggak sembarangan lagi ya gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada kali ya, karena susah sekarang. Karena dengan adanya Dapodik ini juga salah satunya juga kita semakin meningkatkan kualitas pendidikan di pendidikan kesetaraan agar tidak terjadi praktek-praktek yang mungkin zaman dulu masih terjadi ya gitu. Apalagi di Taman Sekar Bandung ya, kita sangat menghindari hal-hal tersebut ya gitu. Harus data yang baik kan nantinya menghasilkan keputusan yang baik juga. Betul. Itu sumber datanya yang baik. Sip begitu. Gitu. Begitu saja mungkin ya Kak Ucup ya. Terima kasih itu aja atas kehadirannya hari ini. Kita ngebahas tentang Dapodik ya. Mungkin baru sedikit yang kita bahas tentunya tentang Dapodik. Nanti kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut boleh di komen ya. Boleh ditanyakan di komen. Dan jangan lupa juga nanti di like dan di subscribe ya untuk channel Taman Sekar Bandungnya agar kita terus bisa bikin konten-konten yang bisa membantu gitu tentang pendidikan di homeschooling. Itu aja, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.